Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas di video ini ada 4 macam saham pilihan dari kami Saham TV Indonesia buat tujuan trading untuk besok hari Rabu tanggal 14 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022. Jadi trading selama 3 hari Rabu, Kamis dan Jumat pada minggu ini. Di video ini dari Saham TV Indonesia ada 4 macam saham. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Yang pertama adalah saham Arto PT Bank Jago Tbk. Untuk saham ARTO atau Arto hari ini tadi ditutup dengan harga 8.050, naiknya plus 375 basis poin plus 4,89%. Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya dan kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, saham Arto ini layak dikoleksi. Untuk RSI-nya juga layak dikoleksi. Untuk MACD-nya diperkirakan juga layak dikoleksi. Pertahanan dari 3 indikator baik MACD, RSI dan stokastik, pertahanan masih sangat bagus. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya. Kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh, saham Arto ini dari jarak jauh kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan 1 kali. Diperkirakan ini akan kemungkinan terpatahkan kedua kalinya buat tujuan trading harian. Kita perbesar teman-teman layarnya biar kelihatan indikator angka dan harga-harganya. Secara candlestick, pertahanan sangat bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan sangat kuat. SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus. SMA 35, EMA 35 pertahanan mulai menuju bagus. SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga mulai menuju bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan masih lemah. Tetapi dari beberapa indikator 75% diperkirakan untuk Arto ini diperkirakan masih potensi lanjut naik lagi. Untuk kalian yang baru beli, untuk saham Arto itu kalian bisa menawar saja teman-teman. Untuk saham Arto area penawarannya yaitu berada di, tunggu teman-teman, untuk Arto bisa menawar di 8.000 sampai ke bawahnya 7.800. Jadi 7.800 sampai dengan 8.000 itu adalah area koleksi membeli saham Arto buat tujuan trading harian. Jadi di rentan ring jarak antara 8.000 sampai ke bawahnya 7.800. Jadi 7.800 sampai dengan harga 8.000 itu adalah kode pembelian trading harian untuk saham Arto. Kalau saham Arto sampai turun di bawahnya 7.800, kalian bisa membatasi kerugian. Bagi yang tujuan trading harian diperkirakan di bawahnya 7.800 bisa membatasi kerugian untuk saham Arto. Target atau kode jualan saham Arto perkiraan dari kami Saham TV Indonesia yaitu berada di 9.100 sampai dengan 9.200. Di rentan atau ring jarak 9.100 sampai dengan 9.200 itu adalah target kode jualan untuk saham Arto perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Rekomendasi selanjutnya teman-teman, pilihan dari kami yang kedua buat tujuan trading hari Rabu sampai dengan hari Jumat tanggal 14 sampai 16 September 2022. Pilihan yang kedua dari kami adalah saham dengan kode emiten JMAS, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Untuk JMAS hari ini tadi naiknya sangat tinggi, ditutup dengan harga 142, naiknya plus 33 basis poin plus 30,28%.
Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan kuat, MACD-nya pertahanan juga bagus. Jadi ketiga indikator untuk saham JMAS, baik MACD, RSI dan stokastik pertahanan sangat kuat, diperkirakan secara harian juga masih layak naik lagi. Seandainya saham JMAS ini turun sementara, justru malah bagus dikoleksi, bisa dipertahankan saja. Kita tarik ke atas teman-teman layarnya dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan ketiga kalinya. Disinilah saham JMAS ini pertahanan mulai sangat kuat. Kita perbesar. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan juga sangat bagus. Secara Bollinger Band pertahanan kuat, candlenya selalu melekat di pinggirnya upband, itu adalah pertahanan kuat. Secara middle band, candlenya berada di atasnya middle band, itu pertahanan sangat bagus. Kami perkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham JMAS, saya tarik garis teman-teman. Seandainya JMAS ini mengalami penurunan sementara, kalian koleksi secara bertahap pelan-pelan. Diperkirakan masih potensi mantul arah naik lagi. Kita perkecil sedikit teman-teman. Untuk saham JMAS, kalian yang baru beli bisa menawar saja teman-teman. Area menawar saham JMAS yaitu berada di 120 sampai dengan 120 ya, 120 sampai dengan 140 itu adalah kode pembelian untuk saham JMAS. Jadi kalian bisa membeli, kalau saham JMAS ini turun kalian bisa koleksi secara bertahap. Diperkirakan ini sangat bagus untuk dikoleksi saham JMAS. Jadi 120 sampai dengan 140 itu kode pembelian koleksi untuk JMAS. Kalau saham JMAS turun di bawahnya 120, kalian bisa membatasi kerugian karena diperkirakan di bawahnya 120 itu sangat berbahaya. Tetapi perkiraan dari kami ini ketika turun sementara, perkiraan JMAS masih potensi lanjut naik lagi. Target atau kode jualan saham JMAS, perkiraan dari saham TP Indonesia dari basis-basis data yang kita kumpulkan dari candlestick, indikator dan MACD, RSI, stokastiknya, diperkirakan untuk JMAS ini masih potensi lanjut naik lagi. Kami perkirakan kode jualan JMAS yaitu berada di 160 sampai dengan 170. Di rentan jarak harga antara 160 sampai dengan 170 itu adalah kode target jualan trading harian untuk saham JMAS perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Rekomendasi selanjutnya teman-teman. Rekomendasi yang ketiga pilihan dari saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Rabu tanggal 14 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022. Pilihan kita yang ketiga adalah SMDR PT Samudra Indonesia Tbk. Untuk SMDR hari ini tadi pada hari Selasa ditutup dengan harga 2.650, naiknya plus 150 basis poin plus 6,00%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, untuk saham SMDR pertahanan bagus, RSI-nya pertahanan kuat, untuk MACD-nya pertahanan juga kuat. Jadi perkiraan dari saham TP Indonesia untuk SMDR, baik MACD, RSI dan stokastik pertahanan masih sangat bagus, diperkirakan masih cocok kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick dari jarak jauh kecenderungan arah naiknya sebenarnya ini sudah mulai terpatahkan. Makanya untuk SMDR diperkirakan buat tujuan trading harian saja, walaupun masih memiliki kecenderungan naik yang potensi bagus. Kami perkirakan buat harian terlebih dahulu. Secara candlestick SMDR ini tadi ada penjualan sedikit, ada jarum candlenya, ada jarumnya di atas sedikit.
nggak apa-apa, tetapi pertahanan masih bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15 dan EMA 15 pertahanan juga kuat. SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga kuat. Jadi saham SMDR ini kalian yang baru beli bisa menawar saja teman-teman, kode menawar SMDR yaitu berada di 2630 sampai dengan 2500. Jadi di rentan atau ring jarak antara 2500 sampai dengan 2630 itu adalah kode membeli bertahap menawar untuk saham SMDR. Kalau sampai SMDR ini turun di bawahnya 2500, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena kalau SMDR ini turun di bawahnya 2500, perkiraan dari saham TP Indonesia SMDR pertahanan semakin lemah, sehingga kita bisa menentukan target membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan SMDR perkiraan dari saham TP Indonesia memperkirakan dari basis-basis data yang kita kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham SMDR, kode jualannya yaitu berada di 2840 sampai dengan 2900. 2840 sampai dengan 2900 itu adalah kode target jualan SMDR buat tujuan trading harian perkiraan dari kami saham TP Indonesia. Rekomendasi yang selanjutnya teman-teman, pilihan dari kami buat tujuan trading besok hari Rabu tanggal 14 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022 adalah saham dengan kode emiten TRIN PT Perintis Trinity Property Tbk. Untuk TRIN hari ini tadi ditutup dengan harga 362, naiknya plus 28 basis poin, plus 8,38%. Jadi TRIN juga naiknya lumayan walaupun masih di bawahnya 10%. Kita tarik ke bawah layarnya biar kelihatan, kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Secara stokastik, saham TRIN ini pertahanan bagus. Secara RSI pertahanan juga kuat, secara MACD pertahanan juga bagus. Ketiga indikator untuk saham TRIN baik MACD, RSI dan stokastik pertahanan masih sangat bagus diperkirakan dari saham TP Indonesia. Untuk saham TRIN dari tiga indikator masih memiliki kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kita tarik ke atas layarnya, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan juga bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga bagus. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga masih sangat bagus. Kami perkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham dengan kode emiten TRIN kalian bisa menawar saja teman-teman. Kode pembelian untuk koleksi saham TRIN yaitu di 358 sampai dengan 340 sampai dengan 358 itu adalah area koleksi untuk membeli saham TRIN, beli bertahap dan menawar di harga tersebut. Kalau sampai saham TRIN turun di bawahnya 340, kalian bisa membatasi kerugian karena di bawahnya 340 pertahanan saham TRIN ini akan semakin lemah, sehingga tentu kita bisa memasang target membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan saham TRIN perkiraan dari saham TP Indonesia dari basis-basis data yang kita kumpulkan, candlestick, indikator dan beberapa macam indikator yang lainnya diperkirakan untuk TRIN ini kode atau target jualannya yaitu berada di 380 sampai dengan 390. Di harga tersebutlah perkiraan dari kami saham TRIN ini kode jualannya 380 sampai dengan 390. Begitu saja teman-teman dari saham TP Indonesia memberikan ada 4 macam saham buat tujuan trading
besok hari Rabu tanggal 14 September 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, tentu kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah prospek yang diberikan dari saham TPI Indonesia cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihan kalian juga sama, kalian menganalisa, meneliti, mencermati, dan meneliti menggunakan data-data dan indikator yang kalian gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham ini. Kalau memang perkiraannya sama, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Baik target membatasi kerugian, target area koleksi, baik target kode jualan. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TPI Indonesia. Tetap semangat teman-teman dan kita pasti bisa. Salam Saham TPI Indonesia.